untuk materi chapter 9 ini sepertinya sudah kalian sudah kalian pelajari ya. Yang belum makan, belum sarapan, sambil sarapan bisa. Ayo. Ya, maaf ya. Iya, Bu. Ini padahal lagi nggak pada dipakai ya. Anak-anak juga lagi libur sekolah tapi nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi chapter 9 mengenai penilaian utang dan bunga. Ini irisannya sudah kalian pelajari di intermediate accounting ya. Di UTS yang kemarin di soal intermediate ya. Kalian mengerjakan kan soal ini ya, penilaian obligasi, berapa nilai obligasi ya, nilai present value dari obligasi ketika penerbitan ya. Kalian hitung menggunakan present value dari nilai jatuh tempo, kemudian ditambah dengan present value anuitas dari pembayaran bunga ya kan. Itu yang akan kita pelajari di chapter ini ya. Jadi insya Allah bisa mengikuti ya untuk chapter ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari ya? Yang pertama, kalau di accounting kan kalian belajar pencatatannya ya. Kalau di sini nanti kita akan belajar penilaiannya ya. Dan pengantar mengapa sih ya, atau utang apa saja ya, terkait utang apa saja yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian penilaian dari utang korporasi terutama untuk obligasi ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan lihat 4 hubungan ya yang menentukan penilaian obligasi. Ya. Ini secara tidak langsung juga sudah kalian pelajari di intermediate accounting ya. Lalu tipe-tipe obligasi, ini saya yakin kalian juga sudah secara umum sudah tahu ya. Kemudian yang kelima, nanti kita akan belajar mengenai penilaian faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat bunga. Kita mulai dari utang korporasi atau utang perusahaan. Ini bisa dianalogikan juga untuk individu sebenarnya ya. Jadi perusahaan itu kalau dalam melakukan pembiayaan ya, pembiayaan itu kalau di neraca ya, di neraca itu bagian pasifannya ya, bagian pasifannya atau ekuitas dan liabilitas ya, itu pembiayaan. Jadi untuk membiayai asetnya ya, untuk membiayai asetnya kok di neraca kan yang sebelah kiri aset ya. Nah, kalau untuk membiayai asetnya ya dalam rangka memperoleh aset itu dibiayai pakai apa ya? Apakah nanti porsinya lebih banyak liabilitas ya, atau lebih banyak ekuitas gitu ya, liabilitas dan ekuitas. Nah, di chapter ini kita akan belajar yang pembiayaan dengan liabilitas, pembiayaan dengan hutang. Nah, baik perusahaan maupun individu ya. Ini kalau perusahaan ya, kalau individu ngutangnya itu biasanya hanya yang ini saja ya, hanya yang private saja ya. Jadi individu langsung ke lembaga keuangan yang biasanya itu adalah bank ya. Nah, kalau perusahaan dalam rangka dia pembiayaan dengan hutang itu bisa melalui 2 sumber. Yang pertama melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Jadi langsung nih korporasi ya, perusahaan dia melakukan perikatan hutang dengan lembaga keuangan ya, baik bank maupun bank investasi ya, atau lembaga keuangan yang lainnya. Nah, pinjaman dengan lembaga keuangan ini biasa disebut sebagai utang privat ya, karena di sini hanya melibatkan 2 pihak saja, yaitu pihak korporasi dan lembaga keuangannya. Kemudian cara yang kedua ya, sumber yang kedua untuk pinjaman adalah dengan menerbitkan obligasi. Nah, kalau obligasi ini biasa disebut sebagai utang publik ya. Kenapa disebut sebagai utang publik? Karena ya perusahaan ini ketika menerbitkan obligasi, nanti kan pembeli obligasinya ya investornya itu bisa lebih dari 1 ya.
apalagi kalau diperdagangkan ya, diperdagangkan di pasar uang ya. Begitu obligasinya issued ya di pasar uang, pembelinya ya banyak kan ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai utang publik. Nah, jadi yang berkepentingan atas obligasi perusahaan itu tidak hanya satu pihak ya. Nah, itu dua sumber utama pinjaman perusahaan. Kemudian dalam pinjamannya dengan lembaga keuangan, nah di sini lembaga keuangan itu menyediakan dua jenis pinjaman ya. Apakah pinjaman untuk memenuhi atau membiayai kegiatan operasional perusahaan atau disebut sebagai working capital loans ya. Misalkan perusahaan minjem untuk bayar gaji karyawan gitu ya. Nah, itu termasuk sebagai working capital loans. Nah, kemudian yang kedua itu pinjaman dalam rangka membeli aset-aset modal ya. Di sini biasanya peralatan, properti gitu ya. Nah, ini atau biasa disebut specific loans gitu ya. Atau di sini dinamakan transaction loans. Nah, untuk pinjaman dengan lembaga keuangan ya, itu bisa jadi ya tidak dijamin ya, unsecure ya, tidak dijamin atau dijamin ya, secure. Kalau dijamin, nah di sini biasanya dijamin menggunakan aset tetap atau bisa jadi inventory juga bisa, kemudian piutang juga bisa gitu ya. Jadi dijamin sama aset ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jaminan ini biasa disebut juga sebagai kolateral ya atau agunan ya. Tapi kalau sekarang terutama yang ke individu gitu ya, kalau bank itu banyak menawarkan gitu ya, menawarkan yang namanya KTA, kredit tanpa agunan. Nah, kredit tanpa agunan. Nah, kalau bisa nyarinya jangan yang kredit tanpa agunan ya, KTA-nya yang gini, kredit tanpa angsuran. Nah, itu yang diterima ya. Kalau yang KTA kredit tanpa agunan jangan mau ya. Yang maunya kredit tanpa angsuran ya. Alias hibah atau hadiah ya. Nah, ini tadi penjelasan yang slide sebelumnya ya. Jadi jenis utang yang diberikan oleh lembaga keuangan tadi ada yang berupa working capital loans ya untuk membiayai kegiatan operasional, kemudian ada yang berupa transaction loan ya untuk membiayai aset-aset tertentu ya, perolehan aset-aset tertentu ya, terutama untuk aset tetap ya. Lalu jenis pinjamannya ya itu bisa yang dijamin ya, secure, bisa juga tidak dijamin ya, tanpa agunan. Kalau yang tanpa agunan ini biasanya karena itu ya, karena secara experience gitu ya, dia sudah sering gitu ya, sudah sering mungkin sudah sering memberikan hutangan gitu ya, dan kemudian track record dari dia hutangannya dia tuh bagus gitu ya, bayar bunganya tepat waktu, bayar utang pokoknya juga tepat waktu, sehingga si lembaga keuangan ini mau memberikan pinjaman yang tanpa agunan atau tanpa jaminan tadi. Kalau dianggap beresiko ya, kalau dianggap beresiko, pasti lembaga keuangan akan mensyaratkan ini ya, agunan, dan nilai agunannya itu secara umum biasanya pasti lebih besar ya, nilai agunannya lebih besar daripada nilai utangnya. Jadi kalau nilai utangnya 100 juta ya, nilai agunannya itu harus lebih dari 100 juta. Nah, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pinjaman privat ini apa sih? Ya, pinjaman privat tadi adalah pinjaman yang langsung ya dari korporasi langsung berhutang ke lembaga keuangan ya, hanya dua pihak saja. Nah, kelebihannya di sini adalah cepat ya. Ini biasanya nggak sampai seminggu ya, misalkan korporasi mengajukan pinjaman itu nggak sampai seminggu gitu akan cair ya, akan langsung cair. Dan kalau yang individu ya, kalau yang individu itu kalau yang korporasi bisa jadi masih tetap ada praktiknya, tetap ada
tatap muka, kemudian masing-masing mereview pasal-pasal dari kontrak utang piutangnya gitu ya. Kemudian baru menandatangani kontraknya ya. Tapi kalau yang individu, yang ke individu sekarang sepertinya sudah jarang ya pakai yang kayak gitu. Jadi cukup dengan telepon ya, dengan telepon yang menyatakan kayak perjanjian bahwa setuju untuk meminjam sekian ya. Tinggal nanti si individunya itu bilang iya. Nah, itu sudah dianggap setuju untuk berhutang dan itu sudah nanti direkod sama banknya itu sebagai bukti ya adanya kontrak utang piutang seperti itu. Karena yang prosesnya sekarang itu lebih cepat gitu ya, otomatis akan mengurangi biaya ya. Dan kalau lembaga keuangan itu kalau dia lagi gencar-gencarnya ya ngutangin ya, tapi untuk biaya-biaya administrasi gitu biasanya akan diturunkan ya. Dan pendanaannya fleksibel nih. Ini bisa kayak misalkan nih melihat track record dari debiturnya itu oke gitu ya, ini bayar bunganya tepat waktu, bayar angsurannya tepat waktu, nanti biasanya setahun kemudian itu kayak ditawarin pinjaman lagi, pinjaman tambahan ya, mau top up atau enggak ya, jadi fleksibel ya, bisa dinaikkan juga ya. Nah kalau misalkan si debiturnya itu melunasi sebagian gitu, jadi menurunkan nilai hutangnya itu juga bisa ya. Tapi biasanya kalau di perjanjian itu kalau yang seperti itu akan kena penalti. Kemudian kekurangannya apa? Ya, pasti ada bunga ya. Kalaupun di yang lembaga keuangan syariah gitu ya, itu ada bagi hasil juga ya. Nah, ada bagi hasil. Itu kalau menurut saya itu sama aja sih kayak bunga gitu ya. Cuma bunga syariah gitu ya. Bagi hasil ya, konsepnya bagi hasil. Kayaknya di lembaga keuangan di Indonesia nggak tahu apakah ada yang benar-benar murni gitu ya, benar-benar murni syariah gitu. Karena kita nggak tahu ya ketika kita misalkan menabung ke bank syariah atau misalkan kita melakukan pinjaman syariah, nanti dana yang dari kita itu diinvestasikan kemana oleh bank syariah tersebut ya. Apakah memang di proyek-proyek syariah atau misalkan ada proyek yang ada bunga-bunganya juga gitu ya. Nah itu kan jadi kayak abu-abu ya. Nah nanti coba kalian kalau ingin bikin kajian gitu ya, mana lembaga keuangan syariah mana gitu ya, yang benar-benar menerapkan konsep dari syariah ya. Syariah kan sekarang sedang booming ya, terutama di Indonesia ya. Kemudian ada pembatasan perjanjian, pasti ada jangka waktunya ya, ada jangka waktunya ya. Bisa 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Kemudian di masa datang ini kalau di Amerika ya, ini korporasinya aja itu harus terdaftar di SEC ya. SEC ini kalau di Indonesia kayak OJK. Jadi terdaftar di OJK. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari pinjaman privat. Nah, di sektor keuangan privat, untuk tingkat bunganya ya, itu biasanya ini pakai tingkat bunga mengambang ya, floating rate. Walaupun biasanya di awal-awal dia akan menawarkan gini tuh. Bunga fix 2 tahun ya, bunga fix 2 tahun. Jadi nanti yang fixnya itu bunganya fixnya ya 2 tahun ya. Nanti selanjutnya dia akan bunganya itu naik turun, akan float ya, mengikuti suku bunga acuannya. Kalau di Indonesia itu biasanya suku bunga Bank Indonesia ya. Nah, kalau di internasional ini yang paling populer yang sebagai suku bunga acuan adalah nih LIBOR, London Interbank Offered Rate ya, LIBOR. Ini tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada para peminjam di London sana ya. Nah, atau digunakan juga untuk pasar antar bank ya. Ini suku bunga acuan yang yang kalau di dunia internasional biasanya pakai ini gitu ya. Kalau di Indonesia nanti pakai yang SB ya, suku bunga Bank Indonesia gitu. Nah, kalau yang floating ya, ini angsurannya itu tetap sih ya, biasanya tiap bulan atau tiap periode itu tetap.
tapi nanti porsinya kan angsuran ini porsinya digunakan untuk mencicil pokok dan mencicil bunga. Nah, bunganya ini yang naik turun ya mengikuti suku bunga acuan ya. Nah, kemudian berarti pokoknya kan berkurangnya juga naik turun ya karena ini juga berubah ya. Angsurannya yang tetap. Ya, seperti itu. Nah, contoh untuk aplikasi yang floating rate ya, floating rate ya, suku bunga mengambang. Nah, suatu perusahaan ini bisa mendapatkan pinjaman 1 tahun ya, perusahaan ini mau ngutang nih ke lembaga keuangan ya, akan mendapatkan pinjaman selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar, nah nanti biasanya itu ya si lembaga keuangannya akan membuat kayak batasan ya, dia berapa persen di atas suku bunga acuan ya, suku bunga acuan di sini LIBOR ya, jadi berapa persen di atas LIBOR ya. Nah, di sini misalkan di si lembaga keuangannya itu dia untuk floating rate-nya itu tingkat bunganya sebesar 300 basis poin atau 3% di atas LIBOR. Jadi misalkan LIBOR-nya 10%, maka untuk yang suku bunga itu ya floating-nya adalah 13% seperti itu. Tapi tetap ada batas atas dan batas bawah ya. Ada yang namanya ceiling, itu suku bunga batas atas, dan floor, suku bunga batas bawah. Jadi suku bunga floatnya ya, suku bunga mengambangnya itu tidak boleh lebih daripada ceiling ya. Kalau di sini ceilingnya 11%, berarti nanti suku bunganya tidak boleh lebih daripada 11%. Misalkan nanti LIBOR plus 3%-nya misalkan ya, misalkan ketemunya itu 12% ya, misalkan ketemunya 12%, maka nanti yang dipakai adalah yang ceilingnya ini ya, suku bunga atasnya ini ya, batas atasnya. Nah, berarti ini enggak, ini pakainya nanti yang 11% batas atas seperti itu. Atau kalau yang batas bawah ya, misalkan LIBOR ditambah 3%, ini sama dengan 3% gitu misalkan. LIBOR-nya 0, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, kalau ini 3%, ya ini juga nggak boleh ya, nggak boleh di bawah batas bawah. Jadi nanti akan di reset gitu ya. Nah, suku bunga floatnya akan menjadi 4%. Ya, sesuai dengan batas bawahnya. Contoh kasus yang lain. Misalkan di sini asumsikan suatu pinjaman tertentu terentang antara 0,25% hingga 0,75% di atas LIBOR. Nanti biasanya kita pakai acuan yang itu ya, rentang yang paling tinggi ya. Jadi 0,75% di atas LIBOR. Jadi LIBOR plus 0,75%. Pertanyaannya di sini ya, apakah batas atas atau batas bawah pinjaman ini menyalahi ketentuan selama periode pinjaman tersebut? Nah, kita akan hitung ya tingkat bunga floatnya. Ya. Nah, di sini disajikan grafiknya. Untuk yang grafik seri 1, ini sayangnya warnanya hijau semua ya. Tapi semoga terlihat lah ya perbedaannya ya oleh kalian ya. Nah, ini seri 1. Ini yang ini ya. Nah, seri 1 yang ini lihat nih polanya ya. Nah, seri 1, kita lihat seri 1 adalah indeks LIBOR. Nah, ini LIBOR. Seri 2 adalah LIBOR ditambah basis point tadi ya. Seri 2 yang ini ya. Nah, ini seri 2. Ini yang LIBOR ditambah 0,75%. Nah, yang ini. Kemudian seri 3 adalah ceiling. Nah, dan ini ceiling ya, ini ceiling batas atas. Kemudian yang ini adalah floor. Ya, batas bawah. Nah, rentang bunga floatnya itu harus sini ya, di sini ya. Nah, dia tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah sini gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita uji. Nah, ini akan kita uji.
yang LIBOR plus 0,75%. Kita lihat di minggu pertama ya. Di minggu pertama itu di minggu pertama kita lihat ini kan sellingnya 2,5%, kemudian ini sellingnya ya, ini sellingnya 2,5%, floornya adalah 1,75%. Nah di minggu pertama itu nilai LIBOR ditambah 0,75% di atas 2,5%, ya kan? Nah, ini di atas 2,5%. Nah, ini yang nggak boleh ya. Nah, kalau di atas 2,5% seperti ini, berarti nanti float rate-nya akan ditarik ke sini ya. Berarti yang minggu pertama ini nanti float rate-nya adalah yang ini ya. Ya, rate-nya adalah yang 2,5%. Ini nggak boleh ya, karena di atas selling. Kemudian yang minggu kedua, kalau yang minggu kedua ini titiknya di bawah selling ya, jadi nggak masalah. Minggu ketiga juga di bawah selling, ya. Minggu keempat di bawah selling, minggu kelima juga di bawah selling, minggu keenam, minggu ketujuh juga. Nah, minggu ke-8, nah kembali di atas selling, ya. Minggu ke-8 di atas selling, ini nggak boleh juga ya. Jadi nanti minggu ke-8 kita gunakan yang ini, ya, yang 2,5% nilai sellingnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya. Floating rate-nya adalah LIBOR ditambah spread-nya ya. Nah, spread 0,75%. Nah, tingkat suku bunga float-nya tidak boleh melebihi batas atas ya, dan tidak boleh melebihi batas bawah. Ternyata tadi yang minggu pertama dan minggu ke-8 itu melanggar batas atas. Sehingga harus di-reset. Nah, nanti di-reset ke tingkat suku bunga batas atas yang 2,5%. Ya, harus di-reset ya. Kalau melebihi kalau kurang dari batas bawah itu juga di-reset ya ke batas bawah. Ini perhitungannya secara angka. Kalau tadi kita lihat secara grafik ya, nah akan kayaknya lebih enak kalau secara grafik gitu ya. Kalau secara angka kan kita lihat nanti titik itunya berapa. Nah ini benar ya, di minggu pertama ini di-reset ya karena bunganya 2,73 nih. Nah, kemudian harus di-reset menjadi 2,5%. Nah, di minggu ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kembali di atas selling, maka harus di-reset ya. Nah, harus di-reset ke nilai ke suku bunga sellingnya 2,5%. Nah, di minggu ke-9 tadi di grafik tidak ada ya. Nah, di minggu ke-9 di grafik tidak ada, maka itu ya. Minggu ke-9 di grafik tidak ada, tapi ternyata di atas juga nih. Nah, ini di grafik kan hanya minggu ke-8 ya. Minggu ke-9-nya tidak tergambarkan. Jadi dari grafik ya maupun dari tabel ya, yang dilanggar adalah minggu pertama dan minggu ke-8. Jadi kalau di tabel tadi ditambah ya minggu ke-9 juga. Jadi 2 minggu terakhir dan 1 minggu pertama itu yang batas atasnya dilanggar ya. Karena batas atasnya dilanggar, nah, maka harus di-reset ke nilai batas atas ya menjadi 2,5%. Selanjutnya dalam rangka pinjam uang ke pasar keuangan ya, misalkan nih perusahaan melalui bank investasi gitu ya. Nah, bank investasi ini kan dia yang kayak mengumpulkan para investor ya, mengumpulkan para investor. Nah, ini nanti dana dari para investornya itu akan akan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uang. Nah, untuk bank investasi ini ada 3 layanan dasar ya terkait untuk jasa pinjamannya. Nah, dia berlaku sebagai underwriter ya, melakukan jasa underwriting, distributing, dan advising. Nah, kalau underwriting ini dia kayak misalkan ya si perusahaan itu ya, atau gini, perusahaan itu mau menerbitkan obligasi gitu ya.
Nah kan belum tentu laku terjual gitu ya, belum tentu laku terjual ya. Tapi oleh si underwriter ini dananya akan diberikan dulu ya. Nah, dananya akan diberikan dulu ya sebelum sekuritas obligasinya itu laku kepada publik. Nah, jadi dia menanggung resiko ya, menanggung resiko apakah sekuritas utangnya itu terjual atau belum. Kemudian kalau distribusi, ini mendistribusikan ya ke para pembeli gitu ya, ke para pembeli maupun nanti dana dari investor ya disalurkan kepada korporasi yang membutuhkan. Kemudian terkait jasa advising ini kayak itu ya, apa sih kayak konsultan gitu, kayak konsultan investasi. Ini kira-kira gitu ya, korporasi mana yang misalkan tingkat obligasinya itu bagus. Nah, kira-kira mana kalau dari investor itu ini kira-kira mana yang perusahaannya itu benar-benar layak gitu ya, layak diberi hutangan gitu ya, yang menguntungkan seperti itu. Nah, selanjutnya, kita ke obligasinya ya, ke obligasinya. Nah, tadi untuk pinjaman ya bisa pinjaman privat, bisa yang utang publik gitu ya, utang privat dan utang publik. Utang privat ini ya utang publik ini tercermin salah satunya dengan penerbitan obligasi perusahaan ya. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi, nanti kemudian obligasinya akan dibeli oleh para investor ya. Nah, obligasi ya bedanya apa sih gitu dengan sekuritas utang yang lain gitu ya. Kalau yang kayak notes ya, notes atau wesel itu kan masuknya ke pinjaman privat ya. Nah, kalau ini masuknya ke pinjaman publik ya. Publik bisa ikut membeli obligasi ya. Di sini ada jangka waktu tertentu ya. Kalau obligasi itu secara umum pasti jangka panjang ya. Nah, secara umum pasti jangka panjang di mana tiap periodenya ya ada kewajiban untuk pembayaran bunga ya. Kecuali yang zero coupon bonds ya. Kalau zero coupon bond itu tidak ada pembayaran bunga, tapi untuk alokasi interest expense-nya tetap ada ya. Jadi kita bedakan tuh antara yang debenture dan zero coupon bond ya. Untuk pembayarannya di masa datang itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo ya. Nanti jika perusahaan gagal bayar bunga maupun bayar pokok utang, nah perusahaan itu biasanya akan mengajukan pilot gitu ya. Ini aku sudah menerbitkan obligasi tapi nggak bisa nggak bisa melakukan pembayaran bunga maupun pokok utang. Jadi sebelum mengajukan pilot ini kita lihat dulu ya. Nah, kalian kan kalau pas belajar intermediate accounting ya, belajar mengenai restrukturisasi utang kan ya. Masih ingat ya restrukturisasi utang. Caranya dengan apa saja? Ingat nggak? UTS loh, UTS. Sudah lupa ya. Restrukturisasi utang atau kalian biasanya menyebutnya apa? Modifikasi syarat-syarat. Nah, sudah ingat? Modification of term. Ya. Jadi utang itu direstrukturisasi sebelum perusahaan itu mengajukan pilot gitu ya. Nah, ini dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Yang misalkan tadinya bunganya 10% diturunin dari 8%. Atau dengan cara mengurangi bunganya. Jadi ada bagian bunga yang tertunggak gitu ya dihapuskan ya, bagian bunga yang tertunggak dihapuskan. Atau dengan cara mengurangi pokok utang. Udah daripada nggak dibayar pokok utangnya dikurangi gitu ya, mengurangi pokok hutang. Atau dengan cara memperpanjang
masa jatuh tempo. Ya, jadi cara-caranya banyak ya. Nah, ketika modifikasi syarat-syarat ini bisa salah satu atau salah dua atau keempat-empatnya juga boleh ya. Nanti kita akan hitung lagi nilai utang yang baru setelah adanya modifikasi syarat-syarat atau restrukturisasi ya. Jadi sebelum mengajukan pilot, nah sebisa mungkin dilakukan restrukturisasi dulu ya. Restrukturisasi utang bermasalah gitu. Kalau ternyata setelah dilakukan restrukturisasi tetap nggak mampu bayar, nah perusahaan ini bisa mengajukan pilot ya ke pengadilan gitu ya, untuk dinyatakan pilot. Untuk dinyatakan pilot nanti perusahaan akan menggunakan jasa wali amanat atau trustee ini ya. Nah, trustee nanti kalau pilot berarti perusahaannya mengalami likuidasi artinya. Nah, ketika mengalami likuidasi, nanti perusahaan itu yang si trustee-nya ini ya, wali amanatnya ini pertama akan menjual aset-aset dari seluruh perusahaan, dari aset-aset perusahaan untuk dijadikan kas gitu ya. Nah, dijadikan kas, nanti kasnya itu digunakan yang pertama untuk bayar utang. Ya, jadi kewajiban pertama ya ketika likuidasi adalah bayar utang. Nah, kemudian kalau dari kasnya itu masih sisa gitu ya, masih sisa, oh ini masih ada sisa setelah utangnya semua dilunasi, baru diberikan kepada pemegang saham. Kalau ternyata nggak sisa atau ternyata masih kurang ya, ya pemegang sahamnya nggak dapat, gitu ya, pemegang sahamnya nggak dapat. Nah itu ya. Jadi untuk mengajukan pilot atau kebrangkrutan ya ke pengadilan niaga. Ya, sebelum dinyatakan pilot kita itu dulu coba restrukturisasi dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah ya mengajukan pilot. Nah, ini langkah-langkah ini ya, langkah-langkah likuidasi ini nanti kalian pelajari detail di mata kuliah Advanced Accounting ya. Selanjutnya terkait fitur-fitur dari suatu obligasi. Apa saja sih yang ada atau yang tercantum di sertifikat obligasi ya, di bond indenture-nya itu isinya apa saja ya. Hak dari pemegang obligasi itu ya, pemegang obligasi itu berhak atas klaim atas aset dan income didahulukan daripada pemegang saham. Kemudian di sertifikat obligasi ada nilai par atau nilai face value atau nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Jadi ketika jatuh tempo berapa nanti nilai yang harus dibayarkan kepada investor obligasi. Kemudian terdapat tingkat suku bunga nominalnya ya. Tingkat suku bunga nominal atau kalian mengenalnya sebagai stated rate ya, atau bunga kupon. Lalu terdapat kapan sih jatuh temponya ya, jatuh tempo dari obligasinya itu kapan? Misalkan pas penerbitannya misalkan 1 Januari 2020, jatuh temponya 1 Januari 2025 gitu ya. Berarti 5 tahun untuk masa obligasinya. Selanjutnya, apakah ada call provision ya? Call provision ini adalah hak dari penerbit obligasi ya. Jadi perusahaan yang menerbitkan obligasi nanti berhak untuk melunasi atau menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, itu yang namanya call provision. Selanjutnya, apakah ada fitur konversi? Ini yang disebut sebagai convertible bonds. Nah, saya tidak bermaksud mengorek-ngorek luka masa lalu ya. Nah, ini convertible bond ya. Nah, ini berarti obligasinya suatu saat bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, apakah ada fitur itu atau enggak nanti di obligasinya itu ya, di sertifikat obligasinya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, sama ya. Yang ditambahkan di sini tuh terkait yield ya, yield ya. Yield itu adalah tingkat, kalau kalian biasa menyebutnya kayak apa ya, tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif ya, tingkat bunga pasar atau tingkat bunga efektif. Nah, itu yang namanya yield ya.
Kalau nanti di sini kita biasa menyebutnya yield to maturity ya. Nah, itu ya. Nah, investor itu ya ketika mau membeli obligasi biasanya dia melihat rating ya. Kalau di IDX ya, di IDX di situsnya BEI itu untuk obligasi yang dijual di pasar uang itu disertai juga dengan ratingnya. Misalkan obligasinya Antam itu ratingnya apa nih? Ratingnya AA gitu ya. Nanti obligasi perusahaan lainnya ratingnya AB, ratingnya BB, ya, ratingnya CC, wah ada yang CC gitu ya. Nah, rating ini mengindikasikan apa sih? Mengindikasikan resiko kemungkinan itu ya, resiko kemungkinan gagal bayar. Nah, resiko kemungkinan gagal bayar dalam membayar utang maupun pokok utang obligasi ya. Selain itu ya yang apa ya? Agensi-agensi yang membuat rating kayak Standard and Poor, kayak Moody's ya, kayak Fitch ya, itu biasanya dia dalam menentukan apakah nilainya itu AA gitu ya, BB plus. Nah, ini dalam menentukan rating ini ini perusahaan-perusahaan yang pembuat rating ini dia akan melihat tuh ya, dia akan melihat laporan keuangan dari perusahaan. Kemudian financing mix-nya seperti apa, struktur pembiayaannya perusahaan itu apakah lebih banyak utang atau lebih banyak ekuitasnya. Kalau lebih banyak utang, wah ini kayaknya lebih rentan gitu ya. Ratingnya mungkin tidak sampai AA gitu ya. Kemudian tingkat profitabilitas dari perusahaannya. Kemudian keragaman profit di masa lalu itu seperti apa sih ya. Dan melihat apa ya kayak aksi-aksi perusahaan yang bisa dilihat di laporan tahunan. Nah, itu hal-hal yang menentukan rating ya, rating obligasi suatu perusahaan atau korporasi atau entitas. Nah, kalau ratingnya surat utang negara ya, ORI ya, itu ratingnya sekarang adalah BB plus ya. Nah, BB plus nih. Awalnya itu pernah di rating D kalau nggak salah ya, D. Ini sama si Moody ya, si Moody atau si Fitch itu ya, pernah di rating ini tuh sampai bikin apa sih, bikin agak heboh lah waktu itu. Kok bisa-bisanya mereka berani merating Sun itu segini gitu ya. Emang sejelek itukah kinerja keuangan Indonesia gitu. Nah, sekarang ini di akhir sampai awal 2020 kemarin tuh kayaknya sudah naik menjadi BB plus gitu ya untuk rating obligasi Republik Indonesia. Jadi kalau mau beli ori ya silahkan ya. Nah, ini grade-nya ya, ratingnya nih kalau ini yang Standard and Poor ya. Ini pakai huruf besar biasanya ya, A ya, triple A. Kalau Moody nih ya, A besar, A kecil itu ya nih. Tapi secara umum sama sih ya. Ini kalau yang jelek itu, nah ini yang medium tuh BBB ya, ini medium. Kalau yang jelek banget ya, yang CCC ya, atau D, wah ini. Pertimbangannya ini tadi ya dalam menentukan rating. Kalian bisa ngecek nanti di situsnya BEI itu ada ya, semua obligasi yang diperjualbelikan di pasar uang itu ada ratingnya di situ ya. Jadi kalau suatu saat kalian mau beli obligasi, lihat dulu ya ratingnya ya, cari yang ratingnya AAA gitu. Itu berarti dia pembayaran bunganya tepat waktu, kemudian ketika pembayaran jatuh tempo juga tepat waktu juga. Nah, next nih kita mulai menghitung ya, penilaian obligasi ya, menghitung penilaian obligasi. Saya izin sebentar ya.
Untuk penilaian obligasi. Nih. Langsung ke sini saja. Nah, saya yakin kalian familiar dengan formula ini ya. Untuk menghitung nilai obligasi ya, untuk menghitung nilai obligasi ketika diterbitkan atau dijual itu adalah ada dua komponen ya. Yang pertama adalah present value anuitas bunga ya. Ini present value dari anuitas bunga. Ditambah dengan present value pokok utang atau nilai jatuh tempo. Nah, ini saya yakin kalian bisa menghitungnya ya. Untuk perhitungan untuk perhitungan nilai dari obligasinya ya. Kalau kalian kan biasa menggunakan tabel gitu ya, kayak tabel bunga. Kalau pakai rumus juga boleh ya. Kita sudah mempelajari kan ya present value dan present value anuitas ya. Nanti untuk tingkat bunga yang kalian lihat di tabel ya, di tabel bunga maupun nanti masukkan rumus itu adalah suku bunga yield ya, suku bunga efektifnya ya, suku bunga efektif atau suku bunga pasar ya. Bukan suku bunga kupon. Nah, kalau suku bunga kuponnya yang ini nanti ya. Jadi suku bunga bunga kuponnya atau pembayaran bunganya nanti di percent value anuitaskan, tapi untuk yang percent value anuitas ini menggunakan yang suku bunga efektif gitu ya. Nih kalau mencari satu persatu ya, jadi ini bunganya ya percent value ya, percent value dari pembayaran bunga tahun pertama, percent value dari pembayaran bunga tahun kedua, percent value dari pembayaran bunga tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun ke N, ditambah dengan percent value dari pokok hutang. Nah, karena ini N-nya banyak ya, kita menggunakan yang anuitas ya kan. Nah, kalau gambarannya dari sini kan ya. Ini present value. Ini misalkan, jangan lupa ya. Nah, misalkan 3 tahun ya, misalkan 3 tahun. Nah, untuk yang present value anuitas ya, ini kan di tahun pertama ada bunga ya, di tahun kedua ada bunga, di tahun ketiga ada bunga. Nah, misalkan pembayaran bunganya ya di bunga yang ini ya, bunga yang 1000 ini ya, ini adalah bunga kupon ya. Misalkan nih bunganya, bunga nominalnya ya, bunga nominal atau bunga kuponnya adalah 10% ya. Misalkan 10% ya. Ini percent value pokok ya. Misalkan nilai pokok utangnya ya, nilai pokok utangnya misalkan 10.000 ya. 10% kali 10.000, jadi bunga yang dibayar ya, interest paid-nya adalah 1.000. Kalau interest expense-nya belum tentu 1.000, tergantung yield-nya berapa, tergantung bunga efektifnya berapa. Kalau bunga efektifnya sama dengan suku bunga nominal, maka tidak ada masalah ya. Nah, nanti ketemunya ya percent value dari nilai obligasinya itu akan sama dengan nilai jatuh tempo, nanti akan sama dengan 10.000 gitu ya, ini sama dengan 10.000 kalau bunga kupon sama dengan yield. Nah, kalau bunga kupon tidak sama dengan yield, nah itu bisa jadi kemungkinan ada dua ya, ingat ya. Nah, bisa jadi pada tingkat harga diskon atau tingkat harga premium. Jadi untuk perhitungannya yang pertama adalah percent value dari anuitas bunga. Ini pembayaran bunga yang tiap periode kita percent value-kan ke sini ya. Ini kita percent value-kan, percent value-kan, percent value-kan. Kalau cuma 3 tahun kita nggak masalah ya pakai rumus ini ya, 1, 2, 3 gitu masukin. Kalau 3 tahun atau 3 periode. Kalau misalkan 20 periode ya keriting ya kalau ngitung satu per satu. Jadi kita langsung menggunakan yang rumus percent value anuitas ya. Atau kita nanti masukkan ke formula Excel ya. Kemudian ya, selain yang percent value anuitas, kita juga melakukan percent value dari pembayaran pokok utang.
Kalau ini karena cuma sekali ya, jatuh temponya kan cuma sekali tuh di akhir tahun ketiga. Jadi ini present value saja ya, cukup present value dengan N-nya adalah 3. Untuk suku bunganya tetap pakai suku bunga yield-nya. Ya. Nah, kita akan coba hitung yang pertama ya. Ini yang pertama kita akan mencari yield ya. Kita akan mencari yield atau tingkat suku bunga efektif ya. Nah, diminta menghitung yield ya dari obligasinya Ford ya, di mana nilai yang diperoleh gitu ya, nilai obligasinya adalah $900. Nih, ya, jadi present value-nya adalah 900 ya, present value-nya yang di awal ya. Nilai present value ketika penerbitan atau penjualan adalah 900 ya. Pembayaran bunga tiap periodenya adalah $65 dan nilai jatuh tempo ya, nilai jatuh temponya pada akhir tahun ke-11 adalah $1.000. Sehingga nanti kalau yang di tahun ke-11 ini bayarnya adalah 1.000 ya, untuk nilai jatuh tempo plus pembayaran bunga yang terakhir yaitu 65. Nah, kita akan mencari tingkat suku bunga efektifnya ya. Kalau dengan ini ya, pembayaran bunganya 65 dan nilai jatuh temponya adalah 1.000 ya, berarti untuk suku bunga nominalnya ya, suku bunga nominalnya adalah 65 dibagi 1.000 ya. Nah, suku bunga nominalnya adalah 6,5%. Nah, ini suku bunga nominal. Yang kita cari adalah yieldnya, I-nya berapa. Nah, kita akan lebih mudah di sini kalau menggunakan kalkulator finansial ya. Kalau menggunakan kalkulator finansial ya, atau pakai Excel ya. Kalau pakai ini satu persatu silahkan ya, tapi keriting ya, akan susah itu, akan ribet. Nah, ini kita gunakan kalkulator finansial ya, atau Excel saja ya. Untuk kalkulator finansial tinggal masukkan ya periodenya 11, kemudian present value-nya itu berarti kan si investornya itu akan mengeluarkan uang 900 ya, $900 ya, nilai obligasi di awal ya. Kemudian payment ini adalah pembayaran bunganya ya, 65 ya. Dan nilai future value, nilai jatuh temponya adalah 1.000. Nanti akan diperoleh yield-nya adalah 7,89. Nah, ini I-nya, yield to maturity. Nah, pakai Excel, nah tinggal masukkan ya rate. Nah, end periodnya 11 ya, kemudian pembayaran bunganya ya, paymentnya adalah 65, nilai present value-nya adalah 900 ya, karena ada pembayaran ya, ada ini dari sisi investor ya, investor akan mengeluarkan uang 900 dan nanti nilai yang akan diperoleh ketika jatuh tempo oleh investor adalah 1.000, maka akan diperoleh ya, sama ya 7,89%. Tadi I-nya ya, I-nya ya, yield to maturity atau biasa kita simbolkan I adalah 7,89%, sedangkan tingkat suku bunga nominalnya adalah 6,5%. R-nya lebih kecil daripada I. Ini jadi acuan ya. Kalau tingkat suku bunga nominalnya lebih kecil daripada tingkat suku bunga yield-nya atau efektifnya, maka ini obligasi diterbitkan pada tingkat harga diskon. Ya, masih ingat ya. Sebaliknya, kalau tingkat suku bunga nominalnya lebih besar daripada yield-nya, maka obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium. Berikutnya
Nah, mencari yield secara umum pakai formula tadi ya, atau kita bisa mencari yieldnya itu melalui ini kayak tabel apa ya, tabel spread bunga menurut rating obligasi gitu ya, menurut rating obligasi. Nah, di sini disajikan untuk tabel jatuh temponya ya, tabel berapa tahun jatuh temponya. Kemudian ini yang jadi acuan nih US Treasury Yield. Mungkin kalau di pasar Indonesia nggak tahu ini apakah cocok atau enggak ya. Biasanya pakai yang formula tadi aja ya. Nah, kalau untuk yang ini yang menggunakan US Treasury Yield ya, nanti untuk menghitung yieldnya kita lihat yang di tabel sini ya, yang di tabel ini. Kemudian kita tambahkan kita tambahkan spread bunganya ya. Jadi yang jadi spread bunganya itu adalah bunganya nih US Treasury ya. Nah, US Treasury bond ya, US Treasury bond. Nah, misalkan untuk obligasi yang ratingnya itu AA ya, untuk yang ratingnya AA dan jatuh temponya adalah 30 tahun. Di sini nah ini 128 ini basis poin ya. Nah, 128 ini basis poin, ini adalah 1,28%. Nah, nanti untuk yieldnya berarti ini yang 1,28% ditambah spreadnya ini ya, ditambah 2,76%. Seperti itu. Atau misalkan di sini yang ratingnya BB plus ya. Kita lihat untuk yang jatuh temponya 30 tahun, di sini basis poinnya adalah 433. Nah, sehingga ini spreadnya ya 4,33% ditambah dengan 2,76 di sini. Nah, dapat sekian. Nah, dan seterusnya ini bisa dicari sendiri ya. Setelah tadi yield ya, setelah yield sekarang kita mencari present value ya, kita mencari present value dari nilai obligasi ya. Nah, yang dicari yang di sini nanti. Nah, kalau di sini misalkan diketahui ya I-nya, ini yieldnya ya, yieldnya adalah 9%, kemudian nilai jatuh temponya ya, nilai jatuh temponya adalah 1000. Nilai jatuh temponya adalah 1000. Kemudian bunga yang dibayarkan tiap periode adalah $85. Berarti R-nya ya, R-nya adalah 8,5% ya, R-nya 8,5%. Kalau ini ya R atau tingkat bunga nominalnya berarti lebih kecil daripada I ya, nah, berarti pada tingkat harga diskon ya penerbitannya. Nah, kalau diskon nanti ketemu present value dari seluruh arus kas ya, itu pasti akan lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh temponya ada 1000, berarti nanti perhitungan di sini harusnya akan lebih kecil daripada 1000. Itu acuan utamanya ya. Kalau nanti hasil perhitungan kalian lebih dari 1000 berarti salah ya. Ini periodenya 20 tahun ya. Tingkat diskonto atau yieldnya 9%. Pembayaran bunga nominalnya 85, nilai pokok atau nilai nominalnya adalah 1000. Kita diminta mencari present value atau proceed gitu ya, proceed dari obligasi. Ini kalau di accounting yang di jurnal pertama kali nilainya berapa ya. Nah, ini rumus untuk present value anuitas bunga ya. Kemudian ini rumus untuk present value dari pokok hutang. Diperoleh di sini nilainya adalah 954,36. Ya, lebih kecil daripada 1000 ya. Nah, ini terbukti. Ini nanti kalau di accounting ini yang di jurnal ya angkanya. Kalau menggunakan kalkulator finansial ya, sama seperti tadi, cuma ini berarti yang dicari adalah present value ya, yang dicari adalah present value. N-nya masukkan ya.
Kemudian yieldnya masukkan, pembayaran bunga periodenya masukkan, dan nilai jatuh temponya masukkan. Nah, ketemu 954,36. Nah, kalau mencari dengan Excel, yang kita cari adalah present value. Kalau tadi yang yield to maturity, kita carinya rate. Nah, kalau ini carinya present value. Ya. Nah, ini akan kita peroleh ya, kita masukkan rate-nya 9% ya. Rate-nya masukkan rate yang yield to maturity-nya ya, bunga efektifnya 9%, 0,09. Periode pembayaran bunganya 20, kemudian bunga nominalnya yang dibayarkan adalah 85 dan nilai jatuh temponya adalah 1000. Maka diperoleh ya 954,36. Nah, jadi market yield-nya kalau at discount nanti lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai jatuh tempo. Tadi 954 lebih kecil daripada 1000. Selanjutnya ya, hati-hati kalau kalau pembayaran bunganya itu bukan tahunan ya. Nah, kalau pembayaran bunga, misalkan di sini pembayaran bunganya semi annually atau semesteran, maka tadi yang yieldnya itu harus dibagi dua dulu ya. Bunga nominalnya bunga efektifnya dibagi dua, bunga nominalnya juga dibagi dua ya. Jadi hati-hati. N-nya dikali 2. Ini saya yakin kalian sudah tahu ya. Nah, jadi hati-hati apakah semi annually, apakah quarterly ya. Kalau quarterly berarti N-nya dikali 4, bunganya dibagi 4 gitu ya. Dan ketemunya biasanya berbeda ya kalau kita mencarinya dengan basis tahunan ya. Nah, ini kita lihat dengan soal yang sama tapi kalau semesteran ya, maka pembayaran bunga nominalnya menjadi 42,5 ya. Nanti I-nya berarti menjadi 4,5% ya. Nah, nilai pokok jatuh temponya 1000 dan N-nya periodenya menjadi 40 kali ya. N-nya adalah 40 kali. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Nah, di sini ketemunya adalah 954 ya, berbeda ya, sedikit sih ya, berbeda sedikit. Tapi kalau N-nya makin kita pakai quarterly ya, kita misalkan pakai quarterly nanti ketemunya berbeda lagi juga ya. Nah, kalau tidak percaya silahkan dibuktikan ya. Ini semi annually yang tadi ya, ketemunya segitu. Berikutnya ya, kita akan melihat ya hubungan ya, melihat relasi ya, relasi hubungan ya untuk menentukan penilaian obligasi. Hubungan yang pertama ya, nilai obligasi itu berbanding terbalik ya, dengan bunga efektif. Ya, nilai obligasi itu berbalik dengan perubahan hasil yield ya, bunga efektif gitu ya, saat jatuh tempo. Misalkan gini, nah kalau di tabel ini diperlihatkan ya, misalkan di sini yieldnya 12% ya, yieldnya 12%, nah, karena sama dengan kupon rate-nya ya, nah, ini 12%, maka nilai obligasinya itu 1000. Ya, ketika yield ini ya, dengan asumsi nilai par yang sama, tingkat suku bunga nominal yang sama, dan waktu jatuh tempo yang sama, ini nilai parnya 1000, kemudian bunga kuponnya 12%, dan masa jatuh temponya 5 tahun, itu dengan yield yang berbeda, maka akan menghasilkan perhitungan present value yang berbeda. Ya. Ini dengan yield 12%, maka nilai obligasinya adalah 1000. Sedangkan kalau bunga efektifnya 15%, itu nilai obligasinya adalah 899 ya. Jadi kalau yield to maturity-nya ya, yield to maturity-nya itu tinggi nih, justru tinggi ya. Nah, maka present value dari bonds-nya itu turun.
Jadi nanti misalkan kita mencari ya yield berapa? Yield yang 20%. Itu akan makin lebih kecil daripada 899 ini ya. Jadi makin tinggi yield, present value dari obligasinya makin turun. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Nanti kalian coba cari tuh kalau yield to maturity-nya itu 20%. Ketemunya di sini berapa? Nah, ini hubungannya secara grafik ya, hubungannya secara grafik. Ini kalau ini kan yang mencerminkan tingkat bunga efektif ya, rates of return-nya nih. Makin kecil yield ya, makin tinggi nilai obligasi atau present value-nya. Makin tinggi yield-nya, makin rendah nilai obligasinya ya. Jadi makin turun nih, ya, makin turun nih grafiknya. Nah, itu hubungan yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua ya, hubungan yang kedua nilai pasar obligasi itu akan lebih rendah dari nilai nominal jika hasil yang diharapkan pada begini. Kalau yang hubungan yang kedua ya, kalau diskon ya, R-nya lebih kecil daripada I ya, nilai suku bunga nominalnya lebih kecil daripada I, pasti apa? Present value ya, present value dari obligasinya itu akan lebih kecil daripada nilai jatuh tempo gitu ya. Sedangkan kalau premium ya, di mana suku bunga nominalnya lebih tinggi daripada suku bunga efektif atau yieldnya, maka present value dari obligasi akan lebih besar daripada nilai jatuh tempo. Nah, ini hubungan yang kedua. Nah, selanjutnya hubungan yang ketiga ya, hubungan yang ketiga ini pakai yang di sini aja ya. Nah, hubungan yang ketiga itu kalian biasanya menggunakan pakai tabel amortisasi ya, pakai tabel amortisasi. Misalkan kalau diskon ini ya. Nah, kita gunakan tabel amortisasi. Misalnya di sini apa? Carrying value gitu ya. Ini diskon. Nah, kemudian ini carrying value, ini premium misalkan, paket premium. Pada tingkat harga diskon ya. Nah, kalau obligasi diterbitkan pada tingkat harga diskon, R-nya lebih kecil daripada I-nya ya. Ini misalkan ya, nilai carrying value awal obligasinya adalah 899. Ya, 899. Nanti ya nilai obligasinya itu akan bertambah ya, nilai carrying value obligasi akan bertambah seiring dengan bertambahnya periode. Nanti ketika jatuh tempo akan kembali ke nilai nominal nih ya. 899, 914 ya, dia akan naik ya, akan kembali ke nilai nominal. Demikian juga kalau premium. Kalau premium di mana R-nya lebih besar daripada I ya, nominalnya lebih besar daripada suku bunga yield-nya ya. Nanti ketemu carrying value awalnya pasti akan lebih besar daripada nilai jatuh tempo ya. Kalau kalian menggunakan yang tabel amortisasi ya, nanti seiring waktu ya, ini akan menurun ya, akan kembali ke nilai nominal ya, jadi sama-sama kembali ke nilai nominal gitu. Nah, ini hubungan yang ke berapa tadi? Ketiga. Hubungan yang ketiga ya. Jadi ini, atau kalau grafik pakainya gini ya. Nah, kalau dengan grafik ini kalau yang diskon ya. Kalau yang biru ini yang at par ya. At par. Kalau yang orange ini yang at premium. Kalau yang merah ini yang at diskon. Ya. Kalau yang at par akan selalu sama ya, tetap 1000 terus gitu ya. Kalau yang at premium, nah nanti akan menurun ya, akan menurun seiring dengan bertambahnya waktu dan ketika jatuh tempo akan kembali ke nilai nominal. Nah, ini penurunannya ini ya, kalian biasa menyebutnya sebagai apa? Amortisasi. Nah, sedangkan kalau yang diskon ini lama makin bertambah waktu, makin bertambah ya nilai carrying value-nya ya, sehingga akan kembali ke nilai nominal.
Nah, penambahannya ini ya yang disebut juga dengan amortisasi diskon. Nah, kalau yang di sini, nah, kalau yang at premium ini yieldnya 9% ya. Yieldnya 9%, kalau yang diskon ya yieldnya 15%. Ya. Hubungan yang ketiga. Kemudian hubungan yang keempat ya, untuk obligasi jangka panjang yang memiliki risiko bunga itu, jadi makin lama ya, makin lama umur obligasi itu tingkat resikonya pasti akan cenderung makin tinggi, sehingga bunganya itu juga biasanya makin tinggi juga ya dibandingkan kalau yang obligasi jangka pendek seperti itu. Jadi kalau kalian membeli obligasi yang 30 tahun gitu ya, itu bunganya itu akan lebih tinggi daripada kalau yang obligasi yang jangka waktunya hanya 10 tahun. Nah, karena risiko makin lama jatuh tempo, risiko gagalnya itu akan makin besar. Next nih terkait tipe-tipe obligasi. Ini slide-nya banyak sekali soalnya. Nah, tipe-tipe obligasi ini saya yakin kalian juga sudah pernah semuanya ya di prinsipal maupun intermediate ya. Ada debenture itu yang ada bunganya ya, obligasi yang ada bunganya. Kalau yang mortgage itu hampir seperti secure ya. Dia itu bagian dari secure bond ya kalau yang mortgage, tapi dia dijaminnya menggunakan aset-aset tetap. Nah, aset-aset tetap ini biasanya yang berupa properti ya. Kalau untuk yang mortgage bonds ya, mortgage bond, obligasi hipotek ya. Kemudian euro bonds ya. Kalau yang euro bonds ini mata uangnya berbeda ya. Misalkan ini perusahaan di Amerika, dia perusahaan Amerika lah ya. Perusahaan Amerika itu kan mata uang fungsionalnya, mata uang yang digunakan di laporan keuangan adalah dolar gitu ya. Nah, ketika dia menerbitkan obligasi di Eropa gitu ya. Dia menerbitkan obligasi di Eropa, di mana mata uang yang berlaku di Eropa adalah euro. Ya, maka terjadi perbedaan mata uang ya antara euro dengan dolar. Nah, kalau obligasi yang seperti itu yang disebut dengan eurobond ya, mata uang yang digunakan berbeda. Ini nanti kalau di advance counting ya, itu akan mengalami proses yang namanya proses translasi ya gitu. Selanjutnya untuk yang zero coupon ya, zero coupon itu berarti di tiap periode tidak ada interest paid. Ingat ya, kas yang dibayarkan itu nggak ada untuk bunga. Cuma untuk interest expense-nya tetap ada. Ya, jadi kalau untuk yang zero coupon ini, biasanya kalau kalian mencatat di jurnal gitu ya, nah, ini jurnal untuk interest expense-nya tetap ada ya. Cuma langsung kayak amortisasi biasa ya, interest expense pada bonds payable gitu aja. Ya, jadi untuk pembayaran kas atas bunganya nggak ada. Kemudian junk bond. Nah, junk bond ini biasanya untuk menarik investor ya. Padahal obligasinya tuh dianggap berisiko atau ratingnya tuh rendah gitu ya. Sehingga dia memberikan bunga yang tinggi. Nah, kalau floating rate bond nanti yang bunganya tuh fluktuatif ya, mengikuti suku bunga Bank Indonesia dan kalau di Indonesia ya. Kemudian kalau yang convertible bond itu yang obligasi yang bisa dikonversi ya menjadi menjadi ekuitas ya. Ekuitasnya di sini biasanya berupa saham biasa. Nah, kemudian next pembahasan yang terakhir ya. Faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat suku bunga gitu ya. Tadi di hubungan yang menjelaskan mengenai nilai obligasi itu tingkat suku bunga yang efektif ya itu berbanding terbalik dengan harga obligasi. Kalau bunga yieldnya tinggi maka nilai obligasinya akan rendah. Sebaliknya kalau yieldnya rendah nilai obligasinya akan tinggi. Gitu ya. Yang menentukan tingkat suku bunga itu apa sih gitu. Nah, kalau di sini ya yang akan kita bahas mengenai tingkat suku bunga real ya.
atau kalau biasa di makro itu kita menyebutnya sebagai R bintang. R bintang ya, kalian makronya belajar sampai kebijakan moneter nggak? Makro, pengantar ilmu ekonomi. Enggak ya? Tidak terlalu ditekankan, Ibu. Tidak terlalu ditekankan. Berat, tapi kenal nggak yang namanya R bintang gitu ya? Nah, kita menyebutnya tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga real itu kayak berapa sih bunga yang sebenarnya kita nikmati, ya, bunga yang sebenarnya kita nikmati. Ya. Apa jangan-jangan maksudnya kita nggak menikmati apa-apa gitu ya? Kenaikan dari tabungan gitu, misalkan kenaikan dari tabungan ini hanya karena faktor inflasi saja gitu. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Nah, ini kita akan menentukan itu ya, tingkat bunga real ya. Berapa tingkat bunga yang sebenarnya kita nikmati gitu. Nah, tingkat bunga real itu adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Ya. Ini kalau di makro ya, di makro terutama yang membahas mengenai kebijakan moneter gitu ya. Nah, kalian akan dikenalkan yang namanya Fisher effect gitu ya, Fisher effect. Nah, jadi ini akan lebih menarik nih kalau kalian juga belajar makronya gitu ya. Nah, untuk Fisher effect ini ada persamaan gitu ya. 1 ditambah tingkat bunga nominal itu sama dengan 1 ditambah tingkat bunga real ya, dikalikan dengan 1 plus tingkat inflasi. Nah, dari yang formula ini ya kita coba selesaikan yang kasus ini ya. Asumsikan saat ini Anda mengharapkan tingkat inflasi ya, ini kira-kira ya, sekarang nggak tahu, sekarang lebih tinggi, ada lebih tinggi daripada 5%. Nah, ini misalkan tingkat inflasi selama 1 tahun ke depan misalkan 5%. Ini sekarang kalian sedang menganalisis ya, seberapa baikkah ya untuk menempatkan uang di tabungan nih kalau misalkan pinginnya dapat bunga kan, pinginnya dapat bunga gitu ya. Pengennya dapat bunga. Tapi sekarang sih enggak ya, bunga itu kan juga relatif kecil ya. Kadang lebih tinggi adminnya daripada bunganya gitu ya. Tapi ini misalkan dia asumsinya ini mengharapkan bunga ya, asumsinya mengharapkan bunga dari tabungan. Nah, tabungannya itu imbalannya ya, tingkat bunga nominalnya dari tabungan itu adalah 5%. Inflasinya 5% juga gitu ya. Nah, yang ditanya tingkat bunga real atas tabungan ini sebenarnya berapa sih gitu. Nah, sebelum kita menghitung, kita coba pakai analogi yang purchasing power parity dulu ya untuk menjelaskan konsep inflasi di sini. Nah, di awal periode kita asumsikan bahwa harga barang dan jasa per unitnya adalah $1 ya, $1 per unit. Tingkat inflasinya tadi 5%. Ya. Kalau tingkat inflasinya 5%, maka nanti harga barangnya ya, harga barang per unitnya akan menjadi ini ya, $1 ditambah 5% ya, akan menjadi $1,05 per unit. Ya. $1 ya, 1,05 gitu ya. Menjadi 1,05 kan naik ya, harganya menjadi naik. Kalau di awal tahun kita beli barang, misalkan kita beli barang 10.000 unit ya, ini cukup dengan uang $10.000 ya, cukup dengan $10.000 bukan cukup banyak gitu ya, $10.000. Nah, di akhir tahun karena adanya inflasi ya, untuk memperoleh 10.000 unit ya, kita perlu uang lebih banyak lagi ya, kita perlu uang 10.500. Nah, seperti itu ya, berarti atau kalau misalkan nih 10.000 ya, 10.000
kalau di awal tahun kita dengan $10.000 kita bisa dapat 10.000 unit barang. Nah, di akhir tahun kalau kita beli pakai $10.000, kita akan dapat barang kurang dari 10.000 unit. Nah, itu yang menggambarkan apa? Purchasing power parity, ya. Nih, jadi indeks harganya kan itu ya, awal ini kan 1.000 di awal tahun, kemudian di akhir tahun menjadi 1,05. Kalau kita dengan adanya inflasi ini ya, nah, di tahun pertama kita beli 10.000 unit, ya, kita memerlukan gitu ya, kita memerlukan saldo tabungan itu 10.000. Nah, kalau kita di akhir tahun mau beli 10.000 unit gitu ya, kita memerlukan tabungan sebanyak 10.500. Nah, tabungan yang ini yang diperlukan 10.500 bisa dapat nggak dengan tadi yang tabungan kalau bunga nominalnya adalah 5% gitu ya. Nah, suku bunga real ya dengan persamaan tadi ya dibongkar ya, kalau tadi kan dibalik ya, kalau tadi yang mencari yang nominal ya 1 plus R nominal sama dengan sekian sekian sekian. Nah, kalau yang suku bunga realnya ini kita bisa cari dengan 1 plus suku bunga nominal dibagi dengan 1 plus tingkat inflasi dikurangi 1. Dengan kita masukkan suku bunga nominalnya 5% ya dan inflasinya 5%, maka tingkat suku bunga realnya ya, tingkat bunga realnya adalah 0%. Jadi sebenarnya ya kenaikan bunga nominal itu kayak ya ini karena inflasi aja gitu ya, karena inflasi aja. Tidak ada tambahan real gitu ya, tidak ada tambahan real yang dinikmati. Jadi kenaikan tabungan itu karena efek inflasi. Tidak ada peningkatan daya beli yang berasal dari investasi tabungan yang memberikan imbalan 5%. Karena cenderungnya kenaikannya itu memang karena inflasi saja ya. Jadi nggak ada bunga real yang dinikmati dari tabungan itu. Nah, kemudian kalau tadi kita mencari suku bunga real ya, sekarang kita cari suku bunga nominal ya. Nah, bila saat ini nih kalian menduga bahwa tingkat inflasi hingga tahun depan adalah 4%, asumsikan hal-hal yang lainnya itu ceteris paribus ya tidak berubah, maka berapakah tingkat bunga tabungan yang Anda harapkan? Nah, ini yang nominal ya, ini yang R nominal ya, untuk meningkatkan daya beli Anda sebesar 2%. Nah, ini yang suku bunga real. Nah, R realnya adalah 2%. R nominalnya berapa? Ya, bisa dimasukkan ke formula tadi ya. Ini kalau pakai analogi tadi ya, analogi purchasing power parity-nya di awal harga-harga tadi kan $1 per unit gitu ya. $1 per unit. Nah, apabila tingkat inflasi yang diharapkan 4% dan daya beli ya, kenaikan daya belinya itu diharapkan adalah 2% ya, maka butuh imbalan dari tabungan itu yang mampu membeli ya, ini 10.200 unit ya dengan harga 1,04 ya, dengan harga 1,04. Ya, dan ini kan harga inflasi ya. Nah, harga awal plus inflasi ya. Efek inflasi ya, harga plus inflasi ya. Harga awalnya adalah 1.000 ya, harga awalnya 1, harga setelah inflasi adalah 1,04 per unit. Ya. Ini diharapkan ya kenaikan daya belinya itu naik ya, tidak hanya membeli 10.000 gitu. Di awal tahun itu kita mampu beli 10.000 unit ya. Kemudian di akhir tahun kita berharap daya beli kita itu naik ya. Kita tidak hanya mampu membeli 10.000 unit, tapi naik 2% ya menjadi 10.200 unit. Berapa nanti nilai saving yang harus kita
nilai savingnya itu berapa ya untuk bisa memenuhi nih ya pembelian 10.200 unit dengan harga barangnya yaitu 1,04 dolar. Ini tahun ke-0 ya, di awal tahun saldo tabungannya kita asumsikan 10.000 dengan indeks harganya 1 dolar ya. Ini belum inflasi. Kemudian ini inflasinya bukan 5 ya, tapi 4. Nah, ini diganti 4. Purchasing power parity unitnya ya itu adalah 10.000 unit ya. Kemudian yang dicarikan yang ini ya. Nah, ini yang ditanya berapa. Kalau indeks harganya berubah ya, indeks harganya berubah menjadi 1,04 dolar dan kemampuan kita membeli barang itu naik ya. Kemampuannya naik 2%. Awalnya mampu beli barang 10.000, kemudian jadi mampu beli barang 10.200 unit. Di sini harus berapa gitu ya. Jadi berapa bagi 1,04 sama dengan 10.200 ya. Ini kita peroleh 10.608. Nah, agar tabungan awalnya yang awalnya 10.000 menjadi 10.608, bunganya berapa? Nah, bunganya adalah 6,08%. Nah, ini adalah bunga nominalnya. Seperti itu. Ini kalau dicari dengan rumus ya, kalau dicari dengan rumus nih ketemunya 6,08%. Ya, ini bagian akhir ya, sedikit lagi ya. Faktor-faktor apa saja sih selain inflasi gitu ya, selain inflasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, ini ada risk free rate-nya berapa ya, kemudian tadi ada inflasi, lalu ada premi itu risiko risiko gagal bayar gitu ya. Risiko gagal bayar, kemudian ini risiko jatuh tempo ya, biasanya makin panjang makin lama jangka waktu jatuh temponya, maka tingkat suku bunganya akan makin tinggi gitu ya. Kemudian risiko likuiditas ya, likuiditasnya makin rendah ya, suku bunganya biasanya yang ditawarkan juga makin tinggi gitu. Jadi makin berisiko itu bunganya makin tinggi gitu. Nah, apalagi yang bisa menarik investor gitu selain bunga yang tinggi. Kalau kondisi yang lainnya itu risikonya itu tinggi semua gitu. Nah, itu faktor-faktor yang menentukan tingkat suku bunga. Ya. Ini kalau digambarkan dalam grafik ya, ini ada risk free rate-nya. Ini kan kemarin di chapter 7, 8 kita belajar ini ya. Nah, kemudian inflasi, kemudian risiko gagal bayar. Nah, yield-nya ini adalah ini. Nah, yield-nya makin tinggi ya. Jadi makin besar seluruh resiko gitu ya. Nih, jangka waktunya makin tinggi, inflasinya makin tinggi, resiko gagalnya makin tinggi, maka nilai bunganya ya, maka tingkat bunganya juga akan makin naik gitu. Nah, sebaliknya kalau inflasinya turun, kemudian resiko gagalnya juga turun, ini yield-nya juga akan turun. Ini yield-nya di sini ya. Ini berapa persen? Ya. Ini berapa persen? Ini slope-nya ya. Slope-nya ada yang naik ya. Naik itu upward, ada yang downward. Tergantung tadi ya, tergantung hal-hal yang mempengaruhinya ya. Dari risk free rate, dari inflasi, dari risiko lamanya jatuh tempo, risiko gagal bayar, dan risiko likuiditas. Nah, itu mempengaruhi tingkat suku bunganya.